Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 572 cepat, panggil Bibi. Ketika Lin Yu menanyakan kata-kata ini, dia bingung. Dalam kesannya, dia tidak melihat seorang wanita pun di bidang medis. Lagi pula, gejala Ye Qingmei tidak ada jalannya untuknya, tetapi obat cair yang dipesan oleh wanita itu memiliki efek yang ajaib. Dapat dilihat bahwa keterampilan medis wanita ini tidak dangkal, jadi itu pasti sosok yang terkenal dalam lingkaran pengobatan Tiongkok. Jika demikian, Lin Yu seharusnya tidak cuek. Yang ini, publik menyeringai pada Lin Yu, dan ketika dia hendak berbicara, dia sepertinya mendengar sesuatu, dan dia mendengarkan dengan cermat dengan telinganya ke samping. Lin Yu dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mendengarkan dia dengan menoleh. Mereka hanya mendengar suara bel kecil berbunyi di luar. Tuan Ho, istri kita ada di sini. Dazong menyeringai pada Lin Yu, lalu berbalik, berjalan keluar dengan cepat, membungkuk ke arah luar koridor, dan dengan hormat berkata, "Nyonya, Anda di sini. Bagaimana? Apakah obatnya bekerja?" Lin Yu dan yang lainnya mendengar suara yang jelas sebelum mereka melihat sosok itu. Dilihat dari suaranya saja, dia tampak seperti seorang wanita, dia tampak seperti gadis yang lincah dan cantik. Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan curiga. "Berhasil, Tuan. Dia menunggumu." Publik tersenyum dengan hormat. Begitu suaranya jatuh, bel kecil berbunyi lagi, dan kemudian seorang gadis berbaju merah masuk dari pintu. Mengikutinya, ada dua pria biasa berpakaian biasa, tapi keduanya pria itu terlihat biasa, tetapi matanya sangat tajam, dan dia jelas merupakan keluarga yang berlatih. Dilihat dari wajahnya, gadis ini baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan kepang yang menjuntai hingga pinggul di belakang kepalanya, matanya yang besar penuh spiritualitas, dan seluruh tubuhnya memancarkan kemurnian unik seorang gadis. Saya melihat bahwa dia mengenakan sepasang stiletto, gaun merah diikat dengan tali kasa emas sebagai hiasan, dan ujung kain kasa diikat dengan beberapa lonceng emas. Saat gadis itu berjalan, dia memutar dan membuat gelombang. Suara Jiang Yan, Li Qianying, dan Ye Qingmei sedikit terkejut melihat gadis ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seorang gadis muda di kelas muda akan dihormati sebagai seorang istri. Selain itu, gadis kecil ini masih sangat menikmatinya, dan dia tidak peduli jika orang lain memanggilnya begitu tua. Lin Yu melirik ke atas dan ke bawah setelah melihat gadis kecil itu, mengerutkan kening, dan merasa bahwa gadis di depannya sangat akrab, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. "Adik perempuan, terima kasih banyak kali ini." Jiang Yan buru-buru berjalan ke arah gadis berbaju merah, dan tersenyum pada gadis berbaju merah. "Sudah kubilang pada adikmu, jangan membencimu. Aku tidak merendahkanmu. Aku hanya berpikir kamu adalah gadis muda yang disebut Nyonya. Naik. Ya, saudari, kamu terlihat sangat cantik." Li Qianying juga bergegas, meraih tangan Jiang Yan, menatap gadis berbaju merah, tersenyum dan setuju. Dia merasakan dari lubuk hatinya bahwa gadis berbaju merah itu memang terlihat cantik. Semua wanita suka dipuji oleh orang lain karena muda dan cantik, terutama karena dipuji oleh sesama jenis. Mereka bahkan lebih gembira. Gadis berbaju merah tentu tidak terkejut. Melihat Jiang Yan dengan mata besar berair, dia tersenyum. "Gadis kecil, apa menurutmu aku muda dan cantik?" Ketika Jiang Yan dan Li Qianying mendengar ini, senyuman di wajah mereka tiba-tiba membeku, dan saling pandang, sepertinya merasa sangat tidak nyaman dengan nama gadis itu untuk mereka. Memang, seorang gadis remaja, saudara perempuannya tidak berteriak, dia hanya muncul dengan ungkapan, "Gadis kecil," dia akan merasa panik kepada siapapun, ini hanya sedikit tidak berpendidikan.
Meskipun gadis ini berlatar belakang kelas atas dan suka disebut istri, dia tidak bisa berbicara dengan mereka seperti ini, bukan? Gadis berbaju merah itu sepertinya melihat ketidaksenangan antara Jiang Yan dan Li Qianying, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, tidakkah kalian berdua merasa bahwa aku memanfaatkanmu? Sejujurnya, umurku lebih tua dari ibumu. Jiang Yan dan Li Qianying mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini, dan memandang gadis berpakaian merah dengan jengkel, hampir meledak di mata mereka. Jika perkataan gadis itu sebelumnya tidak besar atau kecil, maka yang dia katakan sekarang adalah penghinaan telanjang. Apa artinya menjadi lebih tua dari ibu mereka? Bahkan jika gadis ini telah menyembuhkan Ye Qingmei, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu, kan? Ini bukan lagi masalah pengasuhan, tetapi masalah kepribadian. Film gadis kecil, kamu tidak terlalu tua, nadamu tidak terlalu muda. Li Zhensheng juga berdiri untuk memperjuangkan Jiang Yan dan Li Qianying, dan mendengus dingin, kamu akan jadi siapa? Menurutku tidak buruk bagimu menjadi putriku. Ucapan Li Zhensheng tidak terlalu berlebihan. Gadis berbaju merah itu terlihat tidak beberapa tahun lebih tua dari putrinya Jia Jia. Kasar, harus ditampar. Gadis berpakaian merah itu memelototi matanya, dan menegur dengan keras. Begitu suaranya jatuh, pengawal di belakangnya menghantam ke depan dengan langkah cepat, membuat isyarat untuk menjadi kuat. Li Zhensheng tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan menggerakkan tangannya ke depan, bersiap untuk melawan. Berhenti. Lin Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu pada saat ini, dan buru-buru berteriak kepada Li Zhensheng, memperhatikan gadis berbaju merah, cahaya berkedip di matanya, seolah memikirkan sesuatu, dia bergegas dan berteriak dengan tajam, Saudara Li, jangan kasar kepada istrimu. Saat dia berkata, dia memandang gadis berbaju merah dengan heran, apakah Anda Nyonya Du? Baru kemudian Lin Yu menyadari bahwa gadis berpakaian merah ini adalah Madame Du yang sama yang ditemui Lin Yu di manor ketika Lin Yu dan lelaki tua dari keluarga He pergi untuk mengambil foto Dewa Raja Ding. Meskipun Nyonya Du ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, usia sebenarnya mendekati 60. Jadi dia memberitahu Jiang Yan dan Li Qianying bahwa mereka lebih tua dari ibu mereka. Tuan Ho, Anda masih ingat saya pikir Anda telah melupakan saya. Madame Du tersenyum dan mengedipkan matanya saat dia berbicara, bagaimana dia terlihat seperti gadis muda dan cantik. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini istri saya Jiang Yan, ini teman baik saya, wanita tertua dari keluarga Li Qianying. Lin Yu dengan cepat memperkenalkan Jiang Yan dan Li Qianying kepada Nyonya Du. Tuan Ho sangat beruntung. Nyonya Du memandang Jiang Yan, tersenyum pada Lin Yu, lalu menoleh untuk melihat Li Qianying dan berkata, saya telah lama mendengar bahwa wanita tertua dari keluarga Li ada di seluruh negeri, dan dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sister Yan, Qianying, ayolah, panggil Bibi. Lin Yu dengan cepat mendesak Jiang Yan dan Li Qianying dengan penuh semangat. Bibi. Jiang Yan dan Li Qianying menoleh dengan wajah aneh ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan memandang Lin Yu seolah-olah mereka bodoh. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ayolah, telepon Bibi. Lin Yu mendesak lagi. Lupakan, Tuan He, berhentilah menelepon jika tidak. Nyonya Du melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika saya mengatakan bahwa usia saya sebenarnya adalah 50 atau 60 tahun, mereka pasti tidak akan mempercayai saya. Ketika Jiang Yan dan Li Qianying mendengar ini, hati mereka tercengang, dan mereka menatap Nyonya Du di depan mereka dengan heran. Mereka menoleh dan menatap Lin Yu dengan ngeri. Ada beberapa pertanyaan di mata mereka. Lin Yu bergegas ke arahnya. Keduanya mengangguk sambil tersenyum, yang dianggap sebagai kesepakatan diam-diam. Wajah Jiang Yan dan Li Qianying tidak bisa dipercaya,
dan mata keduanya sangat tertarik oleh Nyonya Du, dan mereka menyapu Nyonya Du. Bagaimanapun, mereka berdua wanita dan mereka berdua sangat memperhatikan pemeliharaan. Oleh karena itu, mereka tentu saja terkejut dan iri saat bertemu dengan Nyonya Du yang merupakan ahli perawatan. Ye Qingmei tidak terkecuali. Dia mengerutkan kening dan menatap Nyonya Du dengan ragu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa masih ada wanita di dunia ini yang bisa merawat mereka dengan baik. Nona Ye, bagaimana Anda pulih? Nyonya Du berjalan ke Ye Qingmei dan tersenyum dan bertanya. Selesai, terima kasih Madam Du. Ye Qing mengangguk sedikit, berterima kasih padanya. Madam Du, bagaimana Anda tahu bahwa Sister Qingmei tidak dapat berbicara, dan dari mana Anda mendapatkan resep ini? Lin Yu mengerutkan kening dengan curiga, matanya menyipit, menatap Madam Du dalam-dalam. Saya punya teman di rumah sakit, jadi sangat mudah untuk memahami situasinya, terutama untuk orang-orang seperti Tuan He dikelilingi oleh wanita cantik, sulit untuk tidak menarik perhatian. Nyonya Du melirik Jiang Yan, Li Qianying dan Ye Qingmei, dengan senyum yang dalam di mata mereka. Wajah Jiang Yan dan yang lainnya memerah ketika Nyonya Du memandang mereka, dan mereka tidak bisa menahan rasa malu, terutama Li Qianying dan Ye Qingmei. Jiang Yan ada di ruang utama, tetapi mereka hanya teman Lin Yu. Secara teori, mereka bertindak terlalu jauh. Aku sudah dekat, dan yang lebih langka lagi adalah mereka bertiga rukun dan saling mencintai. Hampir seperti sebuah keluarga. Adapun resep ini, itu resep rahasia yang diturunkan dari nenek moyang saya. Digunakan untuk mengobati kegilaan. Setelah mengetahui situasi Nona Ye, saya buru-buru mengajak seseorang untuk membawa resep ini. Saya hanya pergi mengunjungi seorang teman. Jadi saya datang ke sini agak terlambat. Nyonya Du menjelaskan kepada Lin Yu sambil tersenyum. Oh, ternyata seperti ini. Nampaknya nenek moyang Madam Du juga ahli medis yang hebat. Saya sangat menghargai Madam Du kali ini. Lin Yu tersenyum, dan dia tiba-tiba merasa lega awalnya. Dia berpikir bahwa Nyonya Du memiliki tujuan khusus untuk berlari membantunya. Tetapi dia belum sepenuhnya melepaskan mulutnya, jadi dia mendengar Madam Du tersenyum dan berkata, selain itu, saya datang kali ini, dan ada yang tanpa ampun, mohon. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.